warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pemalang, asal dari SD Negeri 02 Majakerta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Abdul Munib. Beliau merupakan guru kelas 4 di SD Negeri 02 Majakerta. Assalamualaikum Pak Munib. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, walaupun agak dingin suasana. Alhamdulillah baik ya Pak. Sebelum kita melakukan acara supervisi ya Pak, kita adakan dulu acara kegiatan pra-observasi ya Pak, yang nantinya saya akan melihat ini Pak, melihat jalannya pembelajaran yang Bapak Abdul Munib lakukan nanti. Terus nanti ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak kepada Bapak. Kira-kira tujuan pembelajaran apa Pak nantinya yang akan dicapai oleh Bapak Abdul Munib ketika pembelajaran nanti Pak? Baik ya, saya kira besok kita akan mencoba memberikan satu pembelajaran bagi siswa yang temanya atau pokoknya adalah mengubah energi. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran itu adalah pertama, jadi siswa mampu mengidentifikasi ragam transformasi atau ragam berbagai bentuk perubahan energi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah mereka memahami tujuan pertama ini, diharapkan anak-anak juga mampu membuat simulasi perubahan bentuk energi menggunakan alat bantu sederhana yang bisa kita dapat dari kehidupan sehari-hari. Baik Pak. Berarti besok Bapak mau memberikan pembelajaran mengenai bentuk energi seperti itu ya Pak? Perubahan bentuk energi. Oh, perubahan bentuk energi. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya ya Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak ingin Bapak capai? Ya, jadi setelah kami memberikan narasi awal sebagai stimulan buat anak, maka harapan kami adalah anak pertama mampu melakukan observasi terhadap berbagai bentuk perubahan energi. Nah, yang kedua, hal yang lebih penting juga yang dipahami anak adalah anak memahami instruksi. Instruksi itu bisa berupa lesan dari guru selaku salah satu pusat kegiatan pembelajaran, juga instruksi-instruksi yang ada pada lembar kerja yang ada pada mereka. Terus setelah mengapa mereka harus memahami instruksi? Karena dengan memahami instruksi, harapan kami ke depan bahwa siswa mampu mengidentifikasi dari apa yang mereka lakukan, apa yang kegiatan mereka jalankan, yang pada muaranya siswa mampu menulis atau menuangkan gagasan-gagasannya setelah mereka melakukan simulasi itu dalam bentuk tulisan yang bisa jadi acuan mereka untuk belajar lagi. Baik ya Pak, kemudian dari tadi ya Pak yang sudah Bapak jelaskan area pengembangan yang ingin dicapai, kemudian berikutnya ini Pak, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelasnya Bapak nanti ya di kelas 4, mungkin dari segi pembelajarannya, kemudian model-model pembelajarannya, kemudian alat peraganya seperti itu. Karena sekarang salah satu tuntutan strategi pembelajaran adalah dengan penerapan strategi pembelajaran berdiferensi, maka itu dalam hal ini bukan berarti kita selaku guru tidak memberikan narasi awal. Jadi yang pasti sebelum mereka melakukan satu kegiatan, kita harus memberikan satu narasi awal sehingga mereka paham apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan. Nah, setelah narasi awal itu baru kita memberikan satu pemahaman awal sebagai stimulan, kemudian kita mengajak anak bermain. Kenapa kita terasa seperti ini?
Jadi biar anak itu belajar tanpa merasa ada tekanan, karena dalam pikiran mereka sedang bermain menggunakan media-media sederhana yang ada di sekitar kita untuk melakukan simulasi tentang transformasi atau perubahan bentuk energi. Nah, dalam bermain itu, dalam melakukan simulasi itu, sekaligus tanpa mereka harus merasa sadar, mereka kita giring untuk berdiskusi tentang apa yang mereka lakukan. Nah, dalam kegiatan diskusi ini kita selaku guru berarti tinggal memantau dan memandu proses penentuan tujuan belajar. Jadi yang ingin kita capai bersama yaitu dari tujuan belajar yang awal tadi saya sampaikan. Baik Pak, berarti ini ya Pak, Bapak nanti mau memberikan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Ya, itu namanya. Ini Pak, saya pengen tahu lebih jelasnya. Jadi tadi kan ingin menggunakan media yang menarik seperti itu ya Pak. Misalnya apa itu Pak, bisa dijelaskan? Kalau kita bicara pada transformasi berupa energi itu banyak sekali media-media menarik yang sebenarnya ada di luar kita. Sementara ini kita banyak melihat kertas-kertas berserakan. Sementara kertas-kertas itu sebenarnya kita bisa buat satu pola yang kita jadikan simulasi yang menunjukkan dengan adanya kertas yang kita bentuk, kita berikan salah satu contoh sumber energi yang berpengaruh pada lingkungannya, itu membuat siswa bisa menentukan ternyata ketika kertas kita buat spiral, kita beri panas sehingga ada terjadi perbedaan suhu, itu akan terjadi sesuatu yang nanti biar siswa aja yang menentukan, siswa aja mengamati dan siswa bisa menentukan sendiri. Baik, berarti nanti akan memanfaatkan dari kertas-kertas bekas tersebut sebagai media seperti itu ya Pak. Ya, itu sepertinya menarik sekali Pak. Jadi nanti saya akan melakukan kegiatan supervisi ya Pak pada Bapak Abdul Munib. Itu nanti pelaksanaannya untuk hari ini atau hari besok Pak dalam pembelajaran di materi itu? Saya kira hari ini nggak apa-apa, habis ini kita bisa langsung untuk mencoba melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang hendak kita capai. Baiklah Pak, berarti nanti setelah saya melakukan kegiatan supervisi ya Pak, nanti ada lanjutannya yaitu kegiatan pasca seperti itu Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya sudah Pak Mun sudah mau bersedia berbincang-bincang dengan saya ya di kegiatan kelas supervisi ini. Nanti sampai bertemu lagi ya Pak di kelas ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.